semuanya, selamat datang di podcast Green Initiative. Saya Nisa, host podcast hari ini. Kali ini kita akan membahas isu yang mungkin sebenarnya sudah sering kita dengar, tapi masih banyak meninggalkan pertanyaan. Hari ini kita akan membahas terkait pembangunan hijau. Di kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema hijau di permukaan merusak di balik layar, menelisik ketimpangan dalam pembangunan hijau. Dalam beberapa tahun terakhir, pembangunan hijau semakin populer. Banyak proyek infrastruktur, industri, hingga kebijakan pemerintah yang mengklaim dirinya dengan hijau dan berkelanjutan. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah pembangunan hijau yang selama ini digaungkan memang benar-benar hijau? Atau hanya sekadar jargon dan pencitraan semata? Tidak menutup kemungkinan, di balik proyek-proyek ini ada realitas yang jarang disorot. Ketimpangan dalam implementasinya, dampaknya terhadap masyarakat, serta bagaimana kelompok rentan, khususnya perempuan, seringkali menjadi pihak yang paling terdampak. Hari ini kita akan membahas lebih dalam bagaimana pembangunan hijau bisa menjadi paradoks, tampak menjanjikan di permukaan, tetapi menyimpan berbagai dampak yang kurang diperhitungkan di balik layar. Untuk membahas topik ini kita sudah kedatangan dua tamu yang luar biasa. Ada Mbak Dewinta Prameswari, yaitu seorang community mobilizer di Center for Climate and Urban Resilience. Halo Kak Wiwin. Gimana Kak kabarnya hari ini? Sehat? Baik, Alhamdulillah sehat. Nah, selain Kak Wiwin, kita juga kedatangan tamu lainnya. Ada Kak Dina Rizka. Beliau adalah seorang mahasiswa doktoral di Fakultas Kehutanan Universitas Mula Warman. Halo Kak Dina. Gimana Kak kabarnya hari ini? Oke, alhamdulillah ya Kak. Hari ini kita semua sehat. Dan terima kasih juga Kak sudah hadir di podcast ini. Sebelum kita membahas lebih dalam nih Kak tentang pembangunan hijau, boleh nih Kak disapa dulu teman-teman pendengar kita, boleh kenalin diri secara langsung dan mungkin boleh juga bercerita sekarang kesibukannya sedang apa. Boleh nih, dari siapa duluan nih yang berkenan? Boleh dari Kak Wiwin? Kak Dina? Apakah kita akan cap-cincuk? Boleh Kak Dina. Oke, duluan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya tadi sudah dikenalin sama host, saya Dina Rizka. Saat ini saya mahasiswa aktif doktoral di Fakultas Unmul. Sekarang jadi Fakultas Kehutanan dan Lingkungan ya di Universitas Mula Warman. Kebetulan penelitian saya itu tentang peran kelompok perempuan untuk peatland management di Mahakam Tengah, khususnya di Muara Siram dan di Mura. Saat ini saya bekerja di salah satu NGO internasional juga di Kalimantan Timur. Itu mungkin singkatnya. Oke, kalau tadi kita sudah berkenalan sama Kak Dina, kita sekarang beralih nih ke Kak Wiwin. Silakan Kak Wiwin. Halo, aku Wiwin. Aku di Samarinda baru setahun terakhir ya. Jadi di Samarinda sendiri aku memang khusus datang untuk project namanya tuh Embracing the Sun dari CESUR atau Center for Climate and Urban Resilience. Role aku di project ini tuh sebagai community mobilizer-nya, di mana memang misi dari project sendiri adalah mengubah paradigma kota Samarinda untuk menjadi lebih aware tentang isu-isu perubahan iklim. Dan memang dari CESUR sendiri bangunannya yang kita buat itu adalah semacam kayak shelter bencana untuk banjir. Lokasinya tuh di daerah Pasar Segiri, di mana shelter itu juga termasuk sebagai kayak upaya kita untuk menerapkan pembangunan hijau itu sendiri. Jadi namanya keterlibatan perempuan, nilai-nilai inklusivitas itu menjadi hal-hal yang juga sangat diperhatikan lah di dalam proyek ini. Jadi kemudian kalau misalnya aku sendiri, selain daripada di CESUR, aku sekarang juga aktif di salah satu komunitas akar rumput yang aku buat bersama teman-teman dari akademisi sastra dan juga FISIP di Unmul, namanya Akar Kuning, yang khusus membahas tentang merespon isu-isu yang ada, tapi dengan perspektif ekofeminisme. Nah, jadi seperti itu. Oke nih, kita tadi udah kenalan sama Mbak Wiwin dan juga Mbak Dina. Dan kita tadi sudah sempat disinggung juga nih sama Mbak Wiwin terkait pembangunan hijau. Nah, menurut Mbak Dina dan juga Mbak Wiwin nih, sebenarnya definisi dari pembangunan hijau menurut kakak berdua ini seperti apa? Boleh dari, kalau tadi kan sudah Mbak Dina duluan, Mbak Wiwin duluan nih sekarang.
Oke, sebenarnya kalau misalnya aku sendiri kan backgroundnya memang di bidang teknik ya. Jadi kalau misalnya aku sendiri akan mungkin lebih mengaitkan bagaimana pembangunan hijau itu dari perspektif konstruksi. Dan juga aspek-aspek apa yang dipertimbangkan di dalam konstruksi itu sendiri ketika itu berbicara tentang pembangunan hijau. Nah, jadi untuk pembangunan hijau sendiri itu adalah kayak satu bentuk metode pembangunan yang memperhatikan aspek-aspek ekologis, yang memperhatikan juga aspek-aspek lingkungan dan juga bagaimana orang-orang yang terlibat di sekitar lokasi proyeknya, bagaimana kita sebenarnya bisa menjamin mengusahakan kemaslihatan masyarakat di sekitarnya. Jadi melalui pembangunan hijau tersebut kita berupaya untuk memecahkan permasalahan lingkungan yang ada lah ibaratnya. Jadi kalau misalnya bentuknya apa aja dari pembangunan hijau ini itu bisa macam-macam banget tergantung di daerah dan kebutuhannya. Kalau misalnya mungkin di konteks urban mungkin akan merespon tentang tentang isu-isu banjir, jadi mungkin penataan kawasan sungai, karena kan ibaratnya Samarinda ini adalah kota yang memang dilalui oleh sungai ya. Sungai yang cukup besar yaitu Sungai Mahakam dan juga Sungai Karangmongus yang cukup panjang. Nah, mungkin kalau misalkan di konteks pesisir, mungkin akan lebih membicarakan tentang bagaimana bangunan pemecah ombak yang sebenarnya itu terbuat dari vegetasi atau bagaimana mungkin yang sebenarnya tidak hanya mengedepankan konsep betonisasi aja ya, karena kan biasanya semuanya di teknik eh, siring atau apa semacamnya itu hanya pendekatannya tuh soal pembetonan, penyiringan kayak gitu aja. Tapi bagaimana sebenarnya kita juga mengumpulkan metode-metode yang diinginkan oleh masyarakat agar tidak memutus koneksi antara masyarakat ini dengan peradaban sungai atau peradaban laut. Nah, jadi seperti itu sih gambaran yang mungkin aku ketahui ya sejauh apa yang mungkin aku alami. Oke, sip. Berarti kalau menurut Kak Wiwin pembangunan hijau itu lebih ke pembangunan kita berdampingan gitu dengan lingkungan ya. Buat masyarakat dan lingkungan itu sama-sama terbangun gitu tanpa ada yang ditinggalkan. Nah, kalau menurut Kak Dina sendiri gimana Kak kalau untuk pembangunan hijau? Ya, kurang lebih mungkin sama ya. Kalau misalnya kita ngomongin pembangunan hijau dan pembangunan berkelanjutan itu sebenarnya dua hal yang sebenarnya sama. Ada 3 hal yang kita perhatikan selain memang lingkungan, itu ada aspek sosial dan juga aspek ekonomi. Kalau misalnya dulu orang bilang tuh kalau misalnya dijaga tapi kita kelaparan itu juga satu konsep yang memang sebenarnya nggak seperti itu gitu. Jadi bagaimana tiga aspek tadi seimbang, terus kita juga tidak merusak sumber daya alam yang ada. Nah, kalau prinsipnya itu sebenarnya kalau pembangunan hijau atau pembangunan kelanjutan ada 5 hal. Yang pertama itu adalah yang pertama sekali itu kita mulai dari keadilan sosial dulu nih. Berkeadilan sosial itu berarti di mana semua kelompok yang rentan dan marginal itu juga diinvolve gitu, dilibatkan dan juga diperhatikan dalam pembangunan konsep perencanaan maupun implementasi juga mulai terevaluasinya. Nah, selama ini kita tahu bahwa kelompok perempuan itu kan salah satu kelompok yang rentan yang dia sangat berdampak dalam program pembangunan apapun itu gitu loh. Apapun itu, dan itu juga berdampak pada lingkungan. Lalu yang kedua, konsepnya prinsipnya adalah ekonomi yang berkelanjutan. Jadi memperhatikan teknologi-teknologi yang memang mungkin inovasi yang diciptakan untuk menciptakan konsep ekonomi yang berkelanjutan. Terus yang ketiga, pelibatan masyarakat. Pelibatan masyarakat itu penting gitu karena perencanaan yang dibuat oleh pemerintah atau pembuat kebijakan itu sebenarnya implementasi langsung pada masyarakat gitu. Itu kenapa pentingnya kita melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan hijau ini gitu. Baik sekali lagi dari perencanaan, implementasi dan juga monitoring evaluasi. Lalu keadilan sosial, ekonomi berkelanjutan, pelibatan masyarakat dan juga konsep lingkungan, perlindungan lingkungan. Karena perlindungan lingkungan ini seperti bahwa konsep pembangunan itu memperhatikan pengurangan emisi gitu kan, tidak menimbulkan bagaimana kita mengelola limbah, terus bagaimana kita mengelola sampah, itu juga hal yang penting gitu karena sekali lagi konsep
pembangunan berkelanjutan itu berarti kita sudah juga berhasil melakukan pelindungan di lingkungan gitu kan, karena keberlanjutan dari suatu pembangunan itu juga harus memperhatikan lingkungan gitu. Mungkin itu ya yang paling penting ya, selain konsep perencanaan yang tadi itu lebih kepada inklusivitas juga gitu. Jadi semua masyarakat itu dan semua kelompok itu terlibat gitu. Kalau kita lanjut ya Kak, jadi prinsip yang tadi sudah Kakak sebutkan. Yang pertama kan tadi ada keadilan sosial. Kakak juga menekankan terkait inklusivitas. Nah, sekarang Kakak lihat bagaimana pembangunan hijau yang terjadi di Kalimantan Timur. Apakah menurut Kakak sudah inklusif dan sudah melibatkan semua masyarakat? Dari sisi kebijakan sebenarnya sudah ini ya, kita sudah punya semua kebijakan yang mendukung untuk melakukan inklusivitas dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan itu gitu. Selain pelibatan para pihak juga sudah solid ya di Kalimantan Timur gitu. Semua stakeholder baik dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, swasta, LSM atau kita sebutnya di Kaltim Mitra Pembangunan dan juga akademisi dan masyarakat itu semua sudah engaging gitu. Jadi mereka sudah berkolaborasi lah gitu ya. Dan untuk inklusivitas sendiri, ya masyarakat itu juga salah satu jadi stakeholder dalam pembangunan hijau, pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Timur, dan kita sudah punya kebijakan yang salah satunya meng-counter memang pelibatan mereka. Khususnya untuk yang pelibatan gender itu ada di Perda Nomor 5 tahun 2024 tentang pengawasan gender di Kalimantan Timur, dan itu udah jelas gitu bahwa semua konsep perencanaan yang ada di Kalimantan Timur itu harus memperhitungkan konsep gender itu. Gitu sih. Sejauh pengalaman Kakak dan juga Kak Dina dan juga Kak Wiwin, kan kalau tadi kita berbicara terkait regulasi atau kebijakannya memang sudah ada gitu, tapi bagaimana untuk implementasi di lapangannya? Apakah inklusivitas itu memang sudah benar-benar tercapai atau bagaimana? Khususnya nih buat Kak Wiwin nih yang tadi mengatakan bahwa saat ini juga sedang berada dalam proyek Embracing the Sana. Dalam proyek itu apakah menurut Kakak inklusivitas itu sudah tercapai atau bagaimana? Ya, jadi sebenarnya untuk project Embracing the Sun sendiri kan memang sudah jalan kurang lebih itu 2 tahun ya di Samarinda. Dan juga kami berusaha semaksimal mungkin untuk melibatkan kelompok rentan yang terdiri dari perempuan, kelompok disabilitas, dan juga kelompok-kelompok lainnya untuk terlibat bahkan dari awal masa desain. Jadi dalam pembangunan di dalam Project Embracing the Sun itu sendiri kan memang itu shelternya juga bisa dipakai sebagai taman kota ya, sebagai ruang publik kayak gitu. Jadi kami ini mencoba untuk bagaimana mendefinisikan ruang publik berketahanan iklim yang juga inklusif bagi masyarakat itu dengan melibatkan masyarakatnya langsung pada saat proses desain. Nah kemarin itu kira-kira setahun yang lalu ya di tahun 2023 awal itu kita udah ngundang PPDI, teman-teman dari komunitas IKAT, kemudian dari kelompok-kelompok agama religius yang nggak dominan itu apa ya, sedikit populasinya itu kayak, nah itu dilibatkan juga untuk menggambar bagaimana sih ruang publik yang sebenarnya ideal untuk merepresentasikan keinginan orang-orang kayak gitu. Dan juga warga-warga itu kami ajak juga untuk menggambar, dan gambar yang dibuat secara berkelompok dengan campuran warga dan juga teman-teman difabel dan lain-lain itu pada akhirnya diterjemahkan oleh arsiteknya dalam bentuk gambar teknik kayak gitu. Nah jadi setelah perjalanan itu dalam prosesnya kita juga ada beberapa pembekalan, baik itu workshop, baik itu diskusi publik, yang memang selalu melibatkan kelompok rentan juga. Jadi memang kelompok rentan ini juga salah satunya warga-warga yang terdampak di daerah Kelurahan Sidodadi dan Termindung Permai, itu adalah mereka yang udah langganan kena banjir, itu ada di RT 27, ada di RT 22, dan juga ada di RT 31,
mereka-mereka ini itu selalu diajak di dalam masa proyek, bahkan di proyek kita sendiri itu juga ada memang pengenalan mengenai pangan berkelanjutan dan juga energi terbarukannya. Itu warga juga sempat kita berangkatkan ke Ciheras Jawa Barat untuk mempelajari bersama tentang itu. Jadi kita berusaha lah, inklusivitas itu bukan hal yang kita kejar hanya karena proyeknya menyuruh untuk seperti itu kayak gitu, tapi kita benar-benar membangun kedekatan yang genuine gitu dengan teman-teman dari kelompok rentan dan marginal, sehingga suara-suara ini tuh bisa selalu muncul kayak gitu. Jadi ibaratnya bukan hal yang hanya untuk kepentingan proyek saja kayak gitu. Menarik ya, bahwa ternyata di pembangunan kita di Kalimantan itu dan Samarinda sudah inklusif seperti itu dalam praktiknya atau dalam implementasinya. Oh iya, boleh menambahkan sedikit nggak? Iya, dan sebenarnya ini kan hanya proyek yang digarap oleh Sesur ya. Mungkin kalau misalnya pemerintah Kota Samarinda sendiri, kita juga sudah mencoba untuk mendorong kebijakan ini ya dengan adanya buku panduan untuk mereplikasi metode-metode partisipatif ini. Jadi ketika nantinya pemerintah kota ingin membuat taman atau membuat fasilitas publik, itu bagaimana metode yang benar-benar melibatkan kayak gitu, dan itu sudah bisa diakses oleh publik juga. Nah, kemudian selanjutnya salah satu dari project Embracing the Sun ini ternyata membuahkan ibaratnya tuh kayak multiplier effect ya. Jadi itu adalah sebuah project baru dari pemerintah Kota Samarinda yang mereka tuh menginginkan Sesur untuk membuatkan skema untuk penataan kawasan Sungai Karangmumus sejauh 7 kilometer kiri kanan. Nah, aku lupa dari mana sampai mana, kalau nggak salah tuh dari dekat Pangkalan SKM itu sampai ke Jalan Pelita kalau nggak salah, sejauh itu. Jadi memang ada beberapa proyek Sesur yang memang melibatkan masyarakat seperti taktik tidal yang kemarin dilaksanakan dengan kolaboratornya Muara dan juga teman-teman dari Operation Habitat Studies dari Surabaya. Itu benar-benar belusukan di kampung gitu, benar-benar menanyakan warga itu apa aja sih yang sebenarnya menjadi ibaratnya tuh budaya masyarakat urban kayak gitu, sehingga ketika kita membangun penataan kawasan ini itu benar-benar merepresentasikan apa yang sedang dibutuhkan warga, ruang publik seperti apa atau penataan kawasan sungai seperti apa yang merepresentasikan kebutuhan warga, dan itu juga sudah termasuk oleh kelompok perempuannya memang selalu kita libatkan. Baik nih Kak, mungkin karena tadi sudah Kakak banyak bercerita ya terkait praktiknya di lapangan yang menjadi pertanyaan gitu ya, dan menurut Nisa cukup penasaran ya akan hal itu. Bagaimana tanggapan masyarakat saat diajak untuk ikut berkolaborasi dalam pembangunan hijau? Apakah ada yang menolak atau apakah ada tantangan-tantangan di lapangan selama implementasinya Kak? Aku ya? Iya, silakan. Iya, dari Kak ini. Kalau masyarakat sendiri yang aku temui sejauh ini, hampir jarang ya menemui masyarakat yang kurang mau bekerja sama lah kayak gitu. Ibaratnya mereka semua menerima dengan tangan terbuka, dan mereka justru merasa kayak dihargai gitu ketika kita benar-benar menyambangi, ketika kita mengajak diskusinya pun tidak di satu tempat yang yang lekat dengan kemewahan kayak gitu ya. Misalkan kita diskusinya di pos kamling, kita diskusinya di kantor kelurahan kayak gitu. Jadi warga-warga juga merasa nyaman kayak gitu karena berasa di dalam teritorinya. Dan selama ini sejauh kegiatan kami di 2 tahun terakhir itu benar-benar warganya sangat antusias, bahkan sudah cukup dekat dengan kita. Jadi tinggal calling-calling aja kalau misalkan ada kegiatan gitu sih. Berarti dari masyarakat sangat terbuka ya Kak ya dalam menerima pembangunan hijau. Kalau tadi kita udah ngobrol banyak dengan Kak Wiwin, sekarang kita beralih nih ke Kak Dina. Tadi di awal Kak Dina sempat cerita kalau Kak Dina lagi penelitian ya terkait tadi Kak Pelan kelompok perempuan. terkait kelompok perempuan ya di Mahakam Tengah ya Kak khususnya. Nah, kalau tadi Kak Wiwin membahas terkait pelibatan masyarakat,
Kalau Kak Dina nih, selama di lapangan melihat bagaimana sih keterlibatan perempuan dalam pembangunan hijau, khususnya tadi di dalam pengelolaan lahan basahnya tadi. Iya, kalau dari hasil pengamatan kami selama di lapangan ya, memang kalau eh, ketika mereka itu hidup di dalam satu ekosistem, mereka tuh sangat bergantung dengan tempat di mana mereka tinggal gitu. Ketika mereka ada di ekosistem gambut, mereka hidup di situ, mereka mengambil makanan dan sumber daya yang ada di sekitar mereka gitu. Ketergantungannya sangat tinggi gitu. Nah, sejauh ini ada beberapa pemberdayaan kelompok perempuan yang dilakukan gitu, terutama yang tidak hanya di gambut sebenarnya, yang lebih masif sebenarnya ada dilakukan di mangrove, karena memang di gambut ini masih tidak terlalu banyak ya yang dilakukan gitu. Jadi tapi dimanapun kita berada, dimanapun ekosistem itu ada, yang kita lihat selama ini adalah perempuan itu banyak melakukan aktivitas di produktivitas di bagian produksi maksudnya. Jadi ketika memang misalnya kita melakukan pemberdayaan ekonomi misalnya, perempuan itu hanya sebatas di bagaimana mengolah bahan baku menjadi produk. Setelah itu selesai gitu. Dari mengambil bahan baku sampai menjual itu biasanya dilakukan oleh laki-laki. Bahkan penentuan harga pasar pun itu banyak dilakukan oleh laki-laki. Nah, sebenarnya kita juga tidak bisa bilang bahwa wah ini kurang nih keterlibatan perempuan di situ. Enggak, sebenarnya batas itulah yang saat ini terjadi karena memang pengetahuan mereka baru sampai di saat itu, di batas itu gitu. Nah, mungkin kedepannya yang perlu kita galakan lagi adalah kita mau lihat dulu nih di lapangan, itu masyarakatnya, kelompok perempuannya tuh sejauh ini dia pengetahuannya sejauh mana gitu. Apakah memang mereka tidak punya pengetahuan untuk bagaimana cara mengambil? Sebenarnya kan juga enggak gitu. Tapi kita punya hambatan lain yang kita lebih dikenal dengan hambatan budaya ya. Sebenarnya bahwa memang perempuan itu sebenarnya tidak melakukan hal-hal yang keras. Tapi ya jadi kalau misalnya kita mau lihat kasarnya saja, di pengolahan mereka sangat terlibat aktif gitu. Tapi kalau misalnya dalam kegiatan yang pertemuan kelompok desa misalnya gitu, kebanyakan perempuan itu lebih terlibat kepada yang hal-hal yang penyediaan makanan gitu, atau misalnya mereka hanya bagian absensi gitu. Tapi ketika kita ditanya ibu-ibu maunya seperti apa, pasti bukan pasti, tapi yang sering kita dengar adalah bagaimana bapaknya aja gitu. Lebih kepada patriarki yang membuat mereka untuk tidak bisa, bukan tidak bisa, tapi mereka bisa, cuman itu membatasi mereka untuk mengambil keputusan dan juga memberikan usulan gitu. Itu yang terjadi. Jadi kalau misalnya ke depannya kita hal yang perlu dilakukan pertama tadi, keterlibatan perempuan itu bisa di-endorse dengan kita memberikan informasi ke mereka. Sejauh ini kan pemberian informasi, sosialisasi itu adalah dengan cara-cara yang business as usual gitu. Kita undang semua kelompok gitu kan. Kita undang di satu waktu yang kita nggak tahu apakah ibu-ibu bisa hadir di kelompok di tanggal itu. Nah, kalau di desa ada waktu-waktunya ibu itu harus mengurus anak, ibu itu harus menyiapkan makan, sedangkan pada saat itu bapak-bapaknya lagi tidak ada kegiatan aktivitas. Mungkin bapak-bapaknya bisa hadir, perempuannya, ibu-ibunya nggak bisa. Jadi cara yang itu dianggap biasa, tapi sebenarnya ada strategi yang harus kita lakukan supaya informasi itu bisa tersebar luaskan. Kalau kita bicara masalah, tadi saya bicara bahwa salah satu dari ekonomi berkelanjutan itu salah satunya adalah inovasi. Inovasi itu juga berkaitan dengan teknologi. Teknologi itu adalah sesuatu yang harus diajarkan, ya. Bukan kita informasikan saja gitu. Jadi kalau memang misalnya pada saat-saat tertentu yang kita mengundang masyarakat desa untuk hadir, ya memang ada perempuan hadir di situ. Tapi biasanya ada kaum elit. Kaum elit itu biasanya adalah kelompok ketua RT-nya kah, ibu kepala desa kah gitu. Sedangkan orang-orang yang biasa hidupnya adalah bersinggungan langsung atau dia selalu ada di dapur gitu istilahnya ya, kasarnya gitu. Itu harusnya dia yang tahu bagaimana mengakses teknologi itu bisa dia informasikan gitu. Jadi ada strategi-strategi yang memang perlu dilakukan bagaimana kita memberikan informasi kepada kelompok perempuan. Jadi sejauh ini makanya
kesimpulannya dari beberapa studi atau beberapa pengamatan itu adalah ya memang mereka berdaya di UMKM, tapi hanya pada saat proses produksinya saja. Kalau kalau emang di kawasan gambut, kawasan mangrove itu kan terkenal ya dengan produksi-produksi yang dibuat dari masyarakat, dari kekayaan alam mereka ya, kayak bikin kerajinan tangan gitu dari rumput-rumput gambut itu yang namanya purun. Terus ada amplang yang dari masyarakat mangrove gitu. Sejauh itu, tapi bagaimana menguasai pasar, maksudnya memberikan menetapkan harga atau misalnya menentukan apa ya, mengambil bahan bakunya itu mereka harus menunggu pihak laki-laki dulu gitu, baru bisa dilakukan. Padahal sebenarnya mereka juga punya kemampuan itu. Nah, kenapa sih kelompok perempuan juga penting untuk dilibatkan ya Mbak? Kalau misalnya keunikan yang dimiliki perempuan itu adalah dia itu punya sense of yang sangat sensitif gitu terhadap perubahan lingkungan apapun itu. Ketika ada satu kebijakan untuk satu pembangunan gitu, yang mau nggak mau itu pasti berdampak kepada lingkungan kan ya. Mau sedikit mau banyak, kepekaan itu akan terasa oleh seorang ibu, terutama perempuan juga gitu. Jadi karena mereka yang kalau di desa itu ya, kalau di gambut atau di mangrove, tadi saya bilang bahwa ketergantungan mereka terhadap sumber daya alam sangat tinggi. Apa yang ada di sana itu yang mereka makan kan. Jadi bagaimana mereka bisa survive. Misalnya hari ini lingkungan kita baik-baik aja, produksi ikannya banyak melimpah gitu. Mereka hasil tangkapan suami bisa dimakan lagi buat besok. Tapi kalau misalnya kondisi lingkungannya sudah mulai tercemarin, terus produksi ikannya juga mulai berkurang, ibu-ibu dan perempuan lah yang kemudian berpikir tuh gimana ya caranya satu ekor ikan ini bisa dimakan untuk 5 orang anggota keluarga gitu. Itu kreativitas mereka jalan tuh di situ. Nah itu kenapa kita penting melibatkan perempuan tuh dalam kegiatan perencanaan, implementasi, sekaligus monitoring dan evaluasi gitu. Jadi sensitivitas mereka yang kita perlukan gitu. Dan itu kadang tidak terpikirkan oleh pihak laki-laki kan gitu. Kalau saya hidup di era krisis moneter dulu ya 98. Kebetulan saya tinggal di Jawa gitu, di lingkungan kampung yang harga inflasi itu gila-gilaan. Waktu beras itu yang biasa kita bisa beli dengan harga itu tapi kita dapat 5 kilo gitu. Pada saat itu harga segitu mungkin cuma dapat setengah kilo atau 1 kilo gitu. Nah sedangkan pendapatan kepala keluarga itu nggak naik-naik gitu karena inflasi ya besar-besaran. Kerusuhan juga di mana-mana gitu. Jadi walaupun ada uang pun akses untuk membeli nggak ada gitu. Dan kreatifnya ibu-ibu di kampung tempat saya tinggal itu adalah mereka memasak nasi itu kadang dicampur sama ubi atau singkong. Jadi mungkin kalau biasa dia masak 3 muk gitu, dia masak cuma 1 muk supaya kuantitasnya tetap sama. Ditambahin tuh singkong sama ubi di dalam berasnya itu. Jadi ketika dimasak nanti udah tetap satu panci hasilnya dan itu kemudian dibagi ke anggota keluarga yang lain. Jadi itu yang kadang mungkin kita nggak ya tidak mau generalisir juga, tapi kadang hal itu yang ibu-ibu punya gitu, kelompok perempuan punya gitu. Sense of sensitivitas terhadap sesuatu yang harus kreatif gitu bahwa mau banyak mau sedikit. Kalau banyak bagaimana menjaganya supaya tetap berkelanjutan dan kalau sedikit bagaimana memaksimalkannya supaya tetap hasilnya sama. Itu sih uniknya kelompok perempuan sih Mbak yang saya temui di lapangan gitu. Oke, jadi bisa disimpulkan ya bahwa ternyata perempuan lah yang paling terdampak seperti itu ya, kelompok perempuan yang paling ya. Oke, siap. Nah, tadi kan kita sudah banyak ya, salah satu pembahasan terkait pembangunan hijau itu kan juga ada transisi energi nih Kak. Nah, kalau menurut Kakak nih, bagaimana kita bisa memastikan transisi energi itu tidak mengorbankan kelompok rentan seperti itu? Jadi kan sebagaimana kita tahu ya, saat ini kan transisi energi memang lagi digembor-gemborkan banget ya, apalagi terkait dengan pembangunan hijau. Tapi namanya transisi energi, di dalam prosesnya itu akan ada proses adaptasi seperti itu, karena energi kita berubah gitu kan. Nah, bagaimana dalam proses itu kita memastikan bahwa tidak ada kelompok yang tertinggal seperti itu? Boleh dari siapa dulu nih? Kak Dina dulu atau Kak Wiwin dulu? Silakan. Mungkin dari aku kali ya. Sebenarnya sih untuk proyek mengenai transisi energi sendiri
yang digarap oleh mungkin di institusi tempat aku bekerja sekarang itu tidak sebesar itu ya. Tapi mungkin kalau misalnya aku mendengar dari isu-isu yang ada di luar sana, bahkan aku pernah diceritain kayak gitu dari salah satu partner di kantorku itu, yang mereka itu memang benar-benar konsentrasi untuk menggarap energi terbarukan, terus mereka mengambil case dari luar negeri, katanya tuh satu baling-baling untuk baling-baling, udara itu, pembangkit listrik tenaga tenaga angin itu, baling-balingnya itu bisa sampai 100 meter katanya, saking segede itu katanya. Dan tapi itu kalau yang di luar negeri ya. Yang ke atas maksudnya yang baling-baling. Iya, dia kan ada baling-baling vertikal, ada baling-baling yang benar-benar horizontal kayak gini. Nah itu yang diameter dia ibaratnya bukan diameter ya, yang garis tengahnya, ya jari tengahnya itu sampai 100 meter, sehingga ibaratnya membutuhkan konversi aja tuh kayak dari luas tanah itu perlu berapa hektar hanya untuk satu buah baling-baling saja kayak gitu. Dan kalau misalnya tuh kalau nggak salah aku dengar di New Zealand kayak gitu, masyarakat adat di sana itu bahkan komplain dengan adanya energi terbarukan yang membutuhkan lahan seluas itu, tapi pada akhirnya menggusur tanah mereka, tempat tinggalnya mereka kayak gitu. Bahkan tidak ada lah ibaratnya perspektif mereka itu yang disampaikan, padahal mereka yang memiliki tempat tersebut kayak gitu loh. Nah jadi itu ya yang memang harus diperhatikan dalam sebuah pembangunan, karena pembangunan ini ya biasanya dari aku yang memang dari SMK bahkan teknik, kuliah teknik, terus kerjaannya juga banyak beberapa bersinggungan dengan dunia teknik. Dunia teknik konstruksi ini kebanyakan itu sangatlah maskulin kayak gitu loh. Memang dari segi mungkin project officer-nya yang di lapangan, field officer-nya itu kebanyakan yang didatangkan itu laki-laki. Dan bahkan kalau misalnya aku sendiri dengan background teknik sipil itu tidak ada sama sekali kita itu membicarakan tentang keterlibatan sosial gitu loh. Hanya yang dibicarakan tuh bagaimana menghitung benda, menghitung teknologi yang kita buat atau bangunan yang kita buat itu biar kokoh dan gak cepat runtuh aja, udah sampai segitu. Biasanya tuh yang lebih mempertimbangkan aspek-aspek sosial itu lebih ke arsitektur. Nah tapi teman-teman arsitektur juga tidak secara mendalam mempelajari tentang struktur kayak gitu loh. Nah maka dari itu orang-orang teknik sipil menurutku tuh penting banget juga untuk mempelajari itu kayak gitu loh. Nggak hanya teknik sipil aja, bahkan teknik listrik yang sangat berdekatan dengan energi terbarukan, mungkin teknik elektro, mungkin menurutku tuh penting banget. Mereka tuh menambahkan kurikulum aspek sosial kayak gitu di dalam di dalam pembelajaran yang ada kayak gitu loh, sehingga mereka tuh tidak memandang masyarakat atau memandang suatu tempat di mana mereka mau menggarap konstruksinya itu sebagai seonggok tanah saja kayak gitu loh, karena ada orang yang mendiaminya. Nah kembali lagi ketika ditarik dengan proyek yang sekarang digarap bersama Sesur, kami menghadirkan fitur energi terbarukan berupa solar panel dan juga turbin angin. Tapi kita memilih pemilihan turbin anginnya yang vertikal supaya tidak mempengaruhi ketersediaan lahan, itu nggak perlu terlalu banyak kayak gitu. Karena kan itu juga dibuat di daerah Pasar Segiri ya. Dan kita melihat juga anginnya di sana tidak sekencang mungkin di luar negeri atau di kawasan-kawasan yang berdekatan dengan pesisir laut gitu ya. Jadi sehingga kita juga menyesuaikan bentuk-bentuknya. Nah itu juga pada saat proses energi terbarukan itu kan memang nanti dihadirkan di taman kota itu ya. Tapi kita juga mengingat bahwa warga yang di sekitar situ itu juga akan datang ke situ gitu untuk belajar. Nah, jadi sebelum membuka lebih banyak kesempatan untuk warga itu belajar, itu kita ada 2 workshop. Yang pertama warganya diberangkatkan di Ciheras, Jawa Barat untuk mempelajari tentang instalasi energi terbarukannya. Itu termasuk keterlibatan perempuannya juga dari RT 31. Nah, waktu itu testimoni yang dikasih pada saat diwawancara, salah satu warga perempuan yang diajak, dia bilang kayak gini, saya nggak terlalu familiar dengan apa gunanya solar panel dan juga apa gunanya pembangkit listrik tenaga angin dan semacamnya. Tapi saya adalah orang yang sangat bersinggungan dengan ranah domestik katanya. Dimana kalau misalnya mati lampu atau mungkin mati lampu kayak gitu lah. Apa sih yang sebenarnya menjadi alternatif itu kadang juga saya yang memikirkan kayak gitu loh. Bahkan bagaimana ya ibaratnya kalau misalkan saya sendiri katanya mungkin background saya
tidak ada teknik-tekniknya, tapi sebenarnya tuh saya pengen untuk tahu gitu loh, apa saja sih yang bisa menjadi alternatif selain genset mungkin kan. Nah, jadi sehingga sebenarnya walaupun ada beberapa apa ya, kayak dari kebijakan dari PLN ya, perusahaan negara mungkin tidak memberikan deliberasi atau memberikan kebebasan untuk kita mengakses energi terbarukan karena ada batasan-batasan tertentu. Tapi menurutku untuk pekerja-pekerja CSO yang memang misinya adalah memperkenalkan energi terbarukan, menurutku penting sekali untuk melibatkan perempuan di dalamnya. Tidak hanya di bagian memfamiliarkan materinya saja, tapi diajak untuk ikut dalam kegiatan instalasinya. Karena ada loh beberapa ibu-ibu tuh yang menurutku agak surprising gitu. Mereka bisa ngebenerin lampu, mereka bisa ngebenerin stop kontak dan segala macam. Berarti mereka tuh sebenarnya paham gitu teknologi sederhana. Gimana kalau misalkan kita kenalkan itu lebih jauh? Nah, itu sih. Kalau menurut Mbak Dina sendiri bagaimana, Mbak? Ya, kalau transisi energi ini memang isu baru ya. Sebenarnya dari segi kebijakan juga udah sangat banyak gitu kan. Nah, yang sekarang kita khawatirkan, bukan khawatirkan juga, yang perlu kita concern adalah bagaimana implementasi itu di lapangan. Gitu. Tadi benar yang dikatakan sama Mbak juga, perlunya keterlibatan kelompok perempuan dan kelompok marginal lainnya. Tapi satu hal yang paling penting adalah yang pertama, itu isu baru. Gitu. Jadi mau marginal pun tidak, banyak orang yang belum tahu itu apa sih sebenarnya. Mereka selalu berpikiran kan solar panel aja atau mungkin turbin aja gitu. Terus mau diinstal di mana atau seperti apa, terus bagaimana penyalurannya, terus dia kalau supply-nya kemana. Jadi mungkin satu hal yang paling penting adalah bagaimana memberikan informasi dan juga itu tadi meningkatkan kapasitas masyarakat kita terhadap tentang isu dulu itu, isu transisi energi itu seperti apa. Itu kan sesuatu yang fancy ya, maksudnya semua itu berbasiskan teknologi baru gitu. Dan sudah pasti tidak semua masyarakat juga akan familiar dan expert untuk bisa tahu bahwa ini loh yang namanya transisi energi. Sekarang kita beralih ke hal ini dari ini sih gitu. Jadi hal yang paling penting adalah menginformasikan masyarakat, seluruh komponen masyarakat tentang apa itu transisi energi. Kemudian yang kedua, peningkatan kapasitas juga berkaitan dengan penggunaan alat tadi seperti penginstalan dan segala macamnya, itu sangat penting gitu. Dan jangan sampai itu jadi kayak mesin yang hanya orang-orang tertentu yang bisa mengakses gitu. Padahal itu dibutuhkan untuk semua orang gitu kan. Jadi tidak ada istilahnya akhirnya itu adalah ramah untuk masyarakat gitu, bukan eksklusif gitu ya sesuatu yang masuk. Karena kalau sudah transisi energi, wah itu mahal tuh, nggak boleh pegang tuh. Itu yang harusnya stigma dan pemikiran itu yang harusnya kita jauhkan dulu dari masyarakat dengan cara memberikan informasi seluas-luasnya, memberikan akses dengan cara yang memang tidak biasa gitu ya. Karena tadi kita ada kelompok perempuan, ada kelompok marginal, dan ada anak-anak juga mungkin perlu tahu ya, karena itu berbahaya sekali gitu kalau memang misalnya itu di tempat yang terbuka dan itu open access gitu. Dan juga mungkin orang kelompok-kelompok rentan lainnya gitu, dan disabilitas juga. Jadi informasi itu yang paling penting dan juga peningkatan kapasitas. Saya yakin dengan dua hal itu gitu, dan juga kerjasama para pihak juga penting ya. Karena memang kalau kita mau mengharapkan pemerintah saja, mereka juga punya keterbatasan, beberapa orang yang atau beberapa kelompok yang bisa di-involve untuk diberikan informasi, dan itulah posisi kita sebagai CSO ya, sebagai kelompok masyarakat yang mungkin mengerti untuk membantu dan mensupport pemerintah dalam proses penyampaian informasi tadi dan peningkatan kapasitas. Jadi itu pentingnya sih kolaborasi dalam semua isu pembangunan yang berkelanjutan. Gitu sih Mbak. Jadi kita sangat penting ya dalam menyampaikan informasi dengan keterlibatan semua elemen masyarakat. Nih, tapi menurut Mbak Dina dan juga Mbak Wiwin nih, apakah transisi energi ini punya dampak sosial dan ekonomi buat masyarakat? Pasti itu. Ya makanya tadi informasi, penyebaran informasi, terus pelibatan masyarakat dan juga peningkatan kapasitas itu sangat penting untuk meminimalisir terjadinya dampak sosial. Kita tidak bisa menghilangkan sama sekali ya, karena
dimanapun kita berada, selama di situ masih ada masyarakatnya, ada orang hidup di dekat situ, itu pasti ada dampaknya. Tapi bagaimana kita meminimalisir dampak itu yang bisa kita lakukan gitu. Dan kolaborasi itu sangat penting untuk bisa melakukan hal itu. Itu sih Mbak. Kalau dari aku sendiri, melanjutkan ya. Kalau dari aku sendiri, ada salah satu case yang kita temui di lapangan ya. Jadi ada satu rumah yang memang isinya tuh 11 orang. Biasanya kalau misalnya bayar listrik katanya 1.300.000 sampai 1.400.000-an katanya, karena di situ apa ya namanya, ada yang berprofesi sebagai pekerja bengkel, habis itu ada yang jualan karena dekat dengan wilayah pasar Segiri. Nah habis itu ibu-ibunya ini bilang ibu-ibunya tuh mencoba untuk apa ya, ibaratnya menyesuaikan diri dengan keadaan. Jadi dia diskusi dengan suaminya, dia beli solar panel tuh secara secara online. Lalu instalasinya tuh dibikin oleh suaminya pakai alat pendukungnya tuh dari aki kayak gitu. Habis itu akhirnya mereka bisa menekan pengeluaran sampai kayak 500.000 sampai 700.000 dari pengeluaran normal mereka untuk pemakaian listrik di rumah mereka. Nah, menurutku ini sudah salah satu contoh dampak ekonomi ya, ketika warga itu benar-benar udah bisa mengakses teknologi kayak gitu loh. Dan ini pada akhirnya juga akan berdampak kepada aspek sosialnya juga, bahwa ketika warga sudah bisa melenting secara ekonomi, dia sudah bisa mengakali apa yang ketergantungannya baik dengan pemerintah dan segala macam. Pada akhirnya mereka bisa bisa ketika ada bencana nih, misalkan kayak perubahan iklim kan sangat dipengaruhi oleh banjir ya. Kalau misalkan di Samarinda, banjir itu kan sering sekali kayak listrik mati dan segala macam, warga ketrap atau terjebak kayak gitu di area wilayahnya saja. Nah, demi mereka bisa mendapatkan akses, baik mereka pengen memasak atau biar nggak terlalu mengharapkan dari bantuan-bantuan nasi kotak dan segala macam, itu bisa banget kayak gitu loh memakai energi terbarukan yang sudah terinstalasi gitu. Iya, benar. Itu juga yang terjadi di Delta Mahakam. Ada satu desa yang memang kalau di Delta Mahakam itu kan nggak ada akses darat ya, semua di tengah dan di pinggir laut. Itu ada satu desa yang mereka semua nelayan di situ, nelayan tangkap. Dan biasanya hasil tangkapan mereka itu selalu mereka jual karena mereka nggak punya listrik, nggak punya air bersih. Tapi once ketika ada bantuan dari Pertamina dan juga ada beberapa CSO yang bekerja di sana untuk menyediakan mereka solar panel, kemudian mereka diberi sumber air bersih, filter air bersih, dan juga satunya itu kulkas yang untuk freezer untuk ikan. Akhirnya itu semua aktif karena ada solar panel tadi, dan akhirnya mereka bisa memberdayakan masyarakat mereka, tidak hanya menjadi nelayan tapi juga penghasil air bersih yang kemudian dijual ke warga dengan harga yang murah, dan itu juga bisa membuat mereka menyimpan kembali stok makanan mereka, pengolahan ikan yang kemudian tidak hanya dijual segar tapi bisa diolah dan segala macamnya. Dan yang lain adalah mereka juga bisa melakukan restorasi atau penanaman kembali mangrove mereka melalui sisa hasil usaha dari bantuan tersebut. Jadi memang kalau dampak ekonominya bagi yang memang kalau kita melakukannya dengan benar, prosesnya seperti itu, jadi itu berdampak ekonominya luar biasa gitu. Bahkan mengubah dari masyarakat yang dari hanya menjual ikan segar, kemudian dia bisa mulai ikan olahan, bahkan sekarang bisa jual air galon gitu. Karena walaupun mereka berdiri tinggal di atas air bersih itu mereka nggak punya akses terhadap air bersih gitu, kecuali dengan melakukan pengeboran gitu. Jadi ya sebenarnya itu dipentingkan, itu penting, itu juga bermanfaat luas, tapi itu juga perlu ada sesuatu yang memang kita perlu concern dari beberapa hal untuk yang bisa dimaksimalkan di masyarakat dan minimalisir dampak negatif sosial yang lain. Itu sih Mbak. Oke. Baik nih Kak, kalau misalnya menurut Kak Dina dan juga Kak Rizka, sebenarnya apa sih langkah konkret yang bisa kita lakukan nih untuk memastikan bahwa pembangunan hijau, kemudian transisi energi, ini bisa benar-benar inklusif gitu? Boleh, silakan Mbak. Mungkin kalau dari aku sendiri ya, kayak jangan menjadikan warga atau target beneficiaries itu
sebagai objek saja gitu loh, kayak jangan menjadikan bahwa mereka sebagai kelompok yang membutuhkan, terus kita kasih, terus kita tinggal kayak gitu loh. Tapi bahkan kalau misalnya pemerintah sendiri pun punya project kayak gitu dan memang mau itu dikasih ke warga, itu perlu juga ada orang-orang yang memang bersentuhan dengan warga, misalkan kayak lembaga kajian yang memang sudah biasa dekat dengan warga ya, misalkan kayak dari LSM sendiri kayak gitu loh, kan macam-macam nih gerakan-gerakan atau gerakan akar rumput atau mungkin dari LSM itu macam-macam kan pendekatan yang biar biar bisa mengenali isu kemasyarakatan itu kayak gitu loh. Menurutku tuh sangat penting untuk pemerintah itu bergandengan, dan justru jangan kalau yang misalnya sering terjadi ya karena LSM-nya mengkritik terus adalah ibaratnya keterhubungan antara pemerintah dan pihak LSM ini tidak begitu harmonis kayak gitu, atau mungkin dari segi akademisi nih, mungkin akademisi sebenarnya juga udah dilibatkan tapi sebenarnya pelibatannya itu hanya menyelesaikan dari segi administrasi aja. Misalkan contohnya adalah salah satu kota yang mungkin nggak di Samarinda ya, tapi aku pernah ada di sana. Kata orang di sana tuh pemerintahnya tuh sebenarnya sudah ada rangkaian adaptasi dan mitigasi perubahan iklimnya bahkan sampai 10 tahun ke depan kayak gitu. Tapi mereka secara konkretnya di lapangan itu tidak merepresentasikan akar permasalahan yang sebenarnya mau dipecahkan kayak gitu loh. Misalkan dari segi pembangunan, misalkan untuk menyelesaikan isu stunting nih, aku mungkin akan mengkritik pemerintah yang ada sekarang dulu ya. Isu stunting itu kompleks sekali, bahkan sampai kaitannya ke air bersih kayak gitu loh. Pada zaman Jokowi kemarin itu udah mulai masuk nih ke akarnya air bersih nih. Jadi di banyak sekali penggelontoran dana yang untuk memperbaiki sistem sanitasi kayak gitu loh di lingkungan desa. Kebetulan aku juga pernah masuk di proyek itu, pengadaan sanitasi yang berstandarisasi. Nah, ketika air tanah yang dikonsumsi kan biasanya warga itu apalagi yang di desa ya, biasanya mereka melakukan pengeboran kayak gitu ya, nggak dari PDAM. Jarang ada, nggak semuanya lah wilayah itu tercover dengan PDAM. Nah, ketika mereka mengebor air itu, biasanya air yang diambil itu juga adalah air tanah yang sudah terkontaminasi gitu dengan septic tank yang bawahnya itu kan cubluk ya Kak. Kan cubluk itu kan bahasa Kalimantannya itu langsung kayak gitu loh. Apalagi di daerah Berawa kayak gitu. Nah, penyelesaian isu stunting ini memang harus ke ranah sampai ke air bersih gitu loh. Gak hanya membicarakan kayak penyediaan makanan gratis yang yang bergizi kepada masyarakat saja, bahkan yang dikasih itu justru anak-anak kayak SD sampai SMA yang mereka tuh sudah melalui masa stunting yang sebenarnya itu dari janin perempuan, dari janin ibunya sampai ke proses di mana beberapa tahun anak itu tumbuh gitu loh, 2 sampai 3 tahun ya, atau koreksi aku kalau misalkan salah. Nah, jadi sebenarnya ketika pemerintah itu melibatkan LSM, melibatkan akademisi kayak gitu loh, bisa melihat interkoneksi atau irisan-irisan masalah ini tuh dengan holistik gitu loh, dengan sudut pandang yang menyeluruh gitu loh, nggak hanya berdasarkan pengalaman atau pemahaman pribadi menurut fieldnya sendiri saja kayak gitu loh. Jadi menurutku sinergi antar masyarakat, CSO, pemerintah, lembaga akademisi, dan juga kita sebagai komunitas atau masyarakat yang kritis itu penting banget. Jadi menurutku penting banget ada suara-suara yang selalu selalu menunjukkan kritiknya lah terhadap sistem pembangunan yang ada sekarang. Itu menurutku penting banget sih. Jadi terjadi gitu aku lupa apa istilahnya, tapi kayak political correct bagaimana kita memperbaiki sistem kayak gitu. Nah, itulah. Oke nih, tadi kalau sudah dari Kak Wiwin sudah cukup banyak ya langkah konkret yang disebutkan, mulai dari jangan menjadikan masyarakat sebagai objek, kemudian keterlibatan sebuah pihak itu sangat penting, dan juga yang terakhir bahwa ternyata kritik masyarakat juga sangat berperan gitu kan Kak. Nah, kalau dari Kak Dina sendiri nih Kak, bagaimana nih Kak? Ya, keterbukaan terhadap satu proses perencanaan pembangunan itu juga penting ya. Jadi sebelum pemerintah melakukan perancangan satu kegiatan atau pembangunan, ada baiknya kita terjun dulu ke masyarakat.
Jadi segala macam proses perencanaan itu berakar dari kebutuhan yang masyarakat butuhkan gitu. Bukan dari maunya pemerintah saja. Jadi jangan sampai suatu proyek atau suatu kegiatan itu eh, ibaratnya given dari pemerintah top down gitu. Sedangkan nanti ketika itu sudah terjadi ternyata masyarakat nggak butuh itu gitu, butuh yang lain. Gitu. Jadi ada baiknya ada konsultasi publik, ada kalau di kita pernah tahu yang namanya PIC ya, Prior Informed Consent. Jadi sebelum kita mengintroduksi sesuatu ke masyarakat, karena memang kalau pembangunan itu kan implikasinya paling besar ke masyarakat, jadi kita harus tahu dulu masyarakat butuhnya apa sih gitu. Masyarakat tuh untuk kasus A misalnya, dia butuhnya seperti apa sih? Kemudian itu disinergikan dengan program-program pemerintah yang sudah ada dan kebijakan-kebijakan yang mendukung. Itu yang menurut saya yang paling penting ya. Bukan ketika pemerintah inginnya seperti ini gitu, sedangkan sebenarnya itu nggak dibutuhin sama masyarakat itu. Yang ada progres pembangunan kita ya tidak akan terlihat berprogres gitu. Yang ada ya itu hanya sekedar maunya pemerintah gitu. Sedangkan konflik sosial juga akan makin tinggi gitu. Jadi proses-proses yang sebenarnya perlu dijalankan adalah yaitu melihat kebutuhan yang memang dibutuhkan dari Provinsi Kalimantan Timur apa sih gitu. Jadi bukan mengintroduksi program dari luar, kemudian di-adjust dan kemudian diadakan di Kaltim, sedangkan itu sebenarnya kita nggak butuh. Itu yang paling penting. Jadi saya benar sih tidak melihat masyarakat itu cuma sebagai orang yang diberi gitu, tapi dia tidak hanya diinform tapi juga diinfo gitu. Jadi dia tidak hanya diinformasikan kita mau bangun ini atau misalnya kita mau punya program 1.000 kilo beras yang dibagikan, tapi sebenarnya masyarakatnya juga petani yang dikasihkan itu nggak mungkin ya. Jadi bagaimana masyarakat itu dirangkul kemudian dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan gitu secara inklusif ya. Jadi semua stakeholder dan semua kelompok tergabung gitu bersama-sama membuat proses perencanaan apa yang mereka butuhkan, kemudian mereka sampaikan ke pemerintah provinsi. Jadi bukan yang kita udah punya ini, masyarakat tinggal ikut top down kan. Jadi kita harus mendengar dari akar rumput dulu mereka butuhnya seperti apa. Itu sih yang paling penting menurut saya ya. Jadi kalau memang misalnya nanti ke depannya ada program baru atau misalnya ada kegiatan-kegiatan baru gitu, ada baiknya kita tanya ke masyarakat dulu, penting nggak ini buat mereka butuhkan nggak ini, sudah menjawabkah apa yang pemerintah beri selama ini dengan masalah-masalah yang mereka hadapin gitu. Karena memang pemerintah itu kan sebenarnya pelayan masyarakat ya, jadi mereka yang mewujudkan apa yang dibutuhkan masyarakat pada saat ini gitu. Jadi kalau misalnya pendidikan yang paling penting karena Kalimantan Timur saat ini kan kalau provinsi yang memang masih patriarki juga ya, karena perempuan-perempuan itu banyak tidak sekolah karena mereka merasa dimanjakan dengan sumber daya alam yang ada gitu. Sebenarnya proses-proses yang seperti itu juga harus dilihat secara gini oleh masyarakat, nggak cuma oh dia butuh pendidikan, tapi pendidikan itu siapa? Bagaimana supaya pendidikan itu bisa diakses semua orang? Itu sih yang paling penting sih menurut saya. Kita sudah ngobrol panjang lebar ya sama Mbak Wiwin dan juga Mbak Dina, dan benar-benar bisa membuka mata kita tentang realitas pembangunan hijau di Indonesia. Dari diskusi kita bersama Mbak Wiwin dan juga Mbak Dina, kita jadi semakin paham bahwa di balik klaim hijau dan berkelanjutan masih banyak tantangan dan dampak sosial serta ekonomi yang harus diperhitungkan terutama bagi kelompok rentan seperti perempuan dan juga masyarakat yang terdampak secara langsung. Dan yang paling penting juga, tadi di akhir kita juga membahas langkah-langkah konkret nih yang bisa dilakukan agar pembangunan hijau tidak hanya menjadi jargon saja, tapi benar-benar bisa berpihak untuk lingkungan dan masyarakat secara adil serta inklusif. Nah, sebelum kita mengakhiri sesi podcast kita hari ini, boleh nih dari Mbak Dina dan Mbak Wiwin memberikan closing statement serta memberikan harapan untuk pembangunan hijau di Indonesia. Boleh dari siapa dulu nih? Mbak Wiwin dulu ya? Oke, iya boleh di Indonesia nih. Di Indonesia boleh di Kaltim, khusus kalau misalnya mau dikhususkan ke Kota Samarinda juga tidak masalah. Gitu. Boleh. Oke, siap. Masyarakat itu tidak hanya diinformasikan, tapi juga info itu bahasa Indonesia apa ya? Diikut sertakan gitu. Dia kan juga tidak hanya diinformasikan tapi juga diikut sertakan.
baik dari perencanaan, implementasi, sampai ke monitoring dan evaluasi. Itu aja sih saya. Oke nih, kalau dari Kak Wiwin, gimana Kak? Menurutku agak utopis sih kalau misalnya aku ya, tapi mungkin ada versi realistisnya. Kalau menurutku akan sangat keren kalau misalkan di pemerintahan Indonesia pada akhirnya mengkaji ulang bentuk-bentuk pendidikan di Indonesia, dan kita juga harus belajar nilai-nilai nilai-nilai yang keterlibatan sosial itu seperti apa kayak gitu loh. Karena aku sendiri tidak menyangka pada akhirnya ketika aku lulus aku bersentuhan dengan masyarakat, sehingga aku harus belajar lagi, dan aku belajarnya ke tempat yang alternatif kayak gitu, di gerakan-gerakan sosial kayak gitu. Nah itu satu. Dan yang kedua, menurutku untuk perempuan-perempuan yang mungkin kurang pede masuk ke teknik mesin misalkan, karena teknik mesin itu paling ceweknya cuma satu, teknik sipil kira-kira mungkin di satu kelas tuh isinya cuma 7 kayak gitu. Menurutku kalau misalkan kalian punya panggilan terhadap terhadap STEM atau field-field yang berbau matematika, berbau sains dan segala macamnya, itu ikuti kayak gitu loh, karena kalian itu pada akhirnya akan mempengaruhi sistem yang ada di sana kayak gitu loh, karena sistem yang didominasi oleh orang-orang yang maskulin ini perlu diseimbangkan oleh perspektif orang yang mengerti teknik tapi dia mengerti tentang kebutuhan perempuan yang kebanyakan itu menjadi kelompoknya rentan kayak gitu, apalagi sudah dia perempuan, disabilitas lagi, kemudian juga kelompok agama minoritas lagi, kelompok adat minoritas lagi, itu kan secara intersectionality dia berlapis-lapis ya kerentanannya. Nah itu perempuan menurutku, apalagi perempuan yang di sektor teknik, penting banget untuk memahami itu sehingga bisa jadi pengaruh lah, ibaratnya penjembatan lah di dunia yang keras itu kayak gitu loh, ke sektor yang lebih menyeluruh, yang lebih menyentuh ke masyarakat, yang lebih mewakili kebutuhan masyarakat. Ya, itu sih. Oke, baik. Terima kasih banyak buat Mbak Dina dan juga Mbak Wiwin yang sudah berbagi perspektif serta wawasan yang berharga di podcast kita kali ini. Dan tentu saja terima kasih juga untuk teman-teman pendengar yang sudah setia untuk menyimak hingga di akhir sesi. Saya juga mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Konservasi Alam Nusantara atas dukungan yang telah diberikan dalam penyelenggaraan podcast ini. Semoga obrolan hari ini bisa memberi kita semua wawasan baru dan kita bisa semakin kritis dalam melihat konsep pembangunan hijau. Tetap peduli, tetap kritis, dan mari kita bersama-sama mendorong pembangunan yang benar-benar hijau dan berkeadilan. Saya Nisa, pamit, sampai jumpa, dan salam lestari. Terima kasih.